buka di Visual Studio Code codingannya. Ini kita yang di PHP Artisan Serve ya, di running di sini kita cancel dulu, stop, baru kemudian kita ketik kode. Nanti jalan atau tampilannya seperti ini. Ya, kemudian untuk pertemuan kemarin yang sudah beberapa hari yang lalu, kita sudah bikin sebuah database yang namanya kategori dan berita ya. Nah ini, kalau di berita itu ada judul, konten, dan gambar ya. Kemudian ada lagi satu table ya kategori ID nanti ini. Kemudian untuk di kategori ini kita sudah membuat table kategori dengan fieldnya string dan nama, isi value-nya nama. Nah sampai sini ini sudah bisa digunakan. Dan selanjutnya kita coba config atau atur di dalam menu app, folder app, kemudian models. Di sini ada 2 model atau 3 model, berita dan kategori. Kemudian ada ya, coba kita cek ada tidak berita, kategori ada ya. Itu kan di video kemarin sudah ada ya. Jadi untuk sekarang kita coba cek isinya di berita itu apa. Nah, di berita ini sesuai dengan field table yang ada di berita. Ada ID, judul, konten, gambar, dan kategori ID. Nah, kemudian ada namanya relasi antara berita ke tabel kategori dengan field kategori ID. Nah, jadi di sini kita tuliskan function belongs to. Nah, ini many to one ya istilah. Many to one itu dia bisa terhubung dari satu field table ke satu table. Nah, ini kita akan menghubungkan kategori ID atau berkomunikasi dengan table ya. Jadi dia jembatannya kategori ID. Nanti ini kategori ID bisa kita rubah namanya sesuai dengan field table yang ada di kategori. Misal di field table kategori itu ada nama ya. Jadi nanti kita panggilnya itu langsung bisa kategori titik nama atau kategori garis seperti ini, panah-panah. Kemudian nanti bisa kita cek kita coba. Nah, seterusnya di sini kita juga sudah punya satu model yang namanya kategori. Nah, di kategori ini ada field yang namanya ya field nama, kemudian di sini kita kurang satu lagi field namanya ID ya, tambahkan. Nah, oke, lanjut lagi di table di model kategori kita punya nama dengan table kategori. Nah, ini saya jelaskan sedikit ya, kenapa protected itu istilahnya dia akan memproteksi table kategori sebelum di-exit. Jadi kalau dia akan dipanggil keluar, maka dia sudah diproteksi terlebih dahulu. Kemudian ini juga protected field label. Field label itu field yang ada di dalam. Nah, ini kategori juga bisa memanggil berita. Nah, caranya hampir sama dengan yang ini. Nah, bersama, cuma nanti ini belong to many ya. Nah, kita coba copy karena tidak jauh beda kok. Baru kemudian pindah ke kategori. Baru kemudian ini keterangannya relasi antara berita ke table, berarti di sini relasi antara kategori ke berita dengan field ID ya. Field ID itu miliknya kategori. Kemudian di sini nama functionnya itu berita ya. Berita, kemudian di sini belong to-nya kita ganti has many ya. Seperti ini has many, kemudian di sini kita panggil modelnya berita. Kemudian di sini ID. Nah, selanjutnya ini sudah bisa kita eksekusi ke controller. Kita melangkah ke folder HTTP, kemudian controller. Kita bikin controllernya kategori dulu. Masuk ke terminal yang di sini. Nah, cara bikin controllernya bagaimana? PHP Artisan make controller kategori. Nah, ini namanya, nama dari file yang akan. Nah, kemudian kita masuk lagi ke Visual Studio Code-nya. Nanti di folder app, kemudian http, terus controllers. Nah, di sini sudah ada jadi satu file namanya kategori controller. Kita masuk ke menu file kategori controller. Nah, di sini kita coba buatkan sebuah function index ya.
kemudian isi return view. Nah, ini return view kita panggil nama file view-nya ke dalam indeks. Jadi ini kan kita belum bikin view-nya indeks, view-nya kategori ya. Kita masuk ke resource, kemudian views. Di sini ada kita buat sebuah folder namanya kategori di kategori di views ya, foldernya kategori ya, di views itu foldernya kita klik kanan saja, terus klik kanan folder kategorinya, kemudian new file. Di sini kita tulis index blade.php. Blade.php. Jangan lupa di enter ya kalau sudah ditulis. Nah, kemudian kita isi di sini return view-nya. Nah, jadi kita akan panggil nama file dari kategori. Nah, ketik 2. Kemudian di sini kita tulis kategori. Terus titik indeks ya. Blade.php-nya nggak perlu ditulis ya, cukup depannya saja indeksnya. Seperti ini. Kemudian jangan lupa di-save. Kembali ke situ lagi. Kemudian selanjutnya kita coba cek isi dari file dashboard. Ada ya file dashboardnya? Ini. Di bawahnya profil, bukan di dalam profil. Kalau di dalam profil itu ada isinya ya. Ini di dalam view ada dashboard. Iya. Iya, mau dibuka. Ya, kita buka. Klik saja. Ini isinya nanti kita copy semua. Ya. Ctrl A saja. Ctrl C. Kita copy. Kemudian paste ke index.blade.php. Paste. Ya. Nah. Sudah? Apa ini yang kendalanya? Dashboard. Coba cek file dashboardnya. Ada nggak? Ini file dashboard. Iya. Ada. Iya, kalau ketemu nggak masalah. Ya, kalau Ctrl V kan untuk mencari file ya. Mana sudah sini? Belum. Komentarnya kalau mengganggu hapus saja. Kalau saya terlihat mengganggu jadi saya hapus. Ketemu tidak yang dashboard ini? Yang lain bagaimana? Sudah? Sudah di copy juga? Hah? Pakai kontrol, ada pengaturannya di kalau kontrol antar semua. Sudah ya, sampai sini kita tampilannya seperti ini. Kan ini dari dashboard ya kita ambil. Jadi ya kita mau berubah. Ini dashboardnya kita ganti menjadi kategori ya. Kategori. Yang di bawah juga itu ada dashboard, kita ganti menjadi kategori.
home-nya juga diganti. Ini saya rapikan ya, saya kasih ke bawah, turun ke bawah LI penutupnya sama pembuka A harusnya ini seperti ini. Ini home-nya kita ganti menjadi beranda, beranda, dashboard maksudnya. Kemudian yang pagar ini kita ganti menjadi garis miring. Udah. Garis miring ini bisa dikatakan slash ya. Bahasa Inggrisnya. Nah, sini sudah. Kalau sudah, coba kita cek ya di browser. Kita buka terminalnya terlebih dahulu. Kita ketik running untuk servernya seperti ini. Di enter. Nah, kemudian kita buka browsernya. Kita copy. Ini login terlebih dahulu ya supaya kita bisa akses itu halaman kategori. Login dulu. Apa kemarin ya? Admin. Nah, ini saya sudah dapat dashboard dan kalau berita kan ada ya. Nah, ini berita, kemudian ini dashboard. Kita belum bikin menunya controller. Nanti kita tambahkan menu controller di sini. Kemudian masuk ke folder layout. Di layout, kemudian kita cari sidebar. Nah, ini kita copy ke sini. Kita gandakan ya berita itu. Kan ada dua ini. Kita gandakan. Kemudian di sini kita ganti menjadi kategori. Yang paling bawah. Ini pembukanya kita copy. Ini yang ini. Ya, nava hitam sampai penutup LI-nya ini. LI pembuka. Bawah. Biasanya ada di samping-samping itu. Ini berita, ini dashboard, ini berita. Berita di copy. Taruh di bawah. Ya, taruh di bawah, kemudian isi namanya, itu ganti kategori. Sampai sini sudah. Nah, kalau sudah terbuat menu satu lagi, namanya kategori. Ini route-nya kita ganti ya. Route itu. Kita ganti menjadi kategori.
seperti ini. Yang lain bagaimana? Sudah ya? Terus kita coba cek lagi di browsernya, di refresh. Jangan lupa disimpan tadi ya. Nah, ini ada error ya. Kalau kita refresh nanti itu ada error. Error semua ya. Ini kan errornya adalah route kategori tidak ditemukan ya. Jadi cara untuk memperbaikinya, masuk ke sini ke Visual Studio Code, kemudian kita menuju ke web.php. Itu bisa kita ketik di sini. Ctrl P, kemudian web.php. Nah, ini ada ya. Nah, seperti ini. Jadi kita tambahkan kategori kategorinya seperti ini. Nah, ini kan ada dua ya. Saya sudah copy beritanya. Seperti saya taruh di bawahnya berita. Ini ganti menjadi kategori. Berita controller kita ganti menjadi kategori controller. Di sini tetap indeks karena fungsinya indeks. Kemudian name-nya kita ganti menjadi kategori. Nah, seperti ini tampilannya. Sudah? Sampai sini sudah? Tidak. Kita kalau sudah kita buat route kategorinya, kita kembali ke web. Nanti errornya hilang. Dan menunya sudah muncul kategori. Kategori error. Ini tidak ya. Jadi mungkin ada di sini kategori controller. Itu coba kalian ekspor, jangan lupa diekspor ya. Di atas ini. Use HTTP controllers kategori controller. Ada ya di atas. Ini kategori jadi selanjutnya kalau sudah bisa terbuka seperti ini, kita masuk lagi ke Visual Studio Code. Kita masuk ke kategori controller ya. Sini. Di app, kemudian http controller, kemudian kategori controller. Nah, selanjutnya di sini kita buka juga kategori indeks di folder views tadi. Resource, views, kemudian kategori, indeks. Nah, di sini sudah kita buat. Selanjutnya kita akan mengisi ini
Nah, ini ada sedikit ya saya tambahkan. Yang pertama section, kemudian di dalam section ada kelas app content, itu bisa kalian ikuti tab konten, kemudian ada di feeder, di path, kemudian di feeder, kemudian title. Ditambahkan di bagian bawah ya, di atasnya penutup main ini. Ya, coba kalian ikuti saja ini. Di atasnya main ya, yang ini. Main penutup. Kita ganti menjadi kita ubah apa? Kita tambahkan table ya. Nah, di sini kita tulis table. Terus isi dari kelasnya itu table. Table string. Seperti ini. Table stripped W100.